Selamat datang kembali kawan sekilas fakta. Hari ini kita menyelami dunia teknik yang menakjubkan saat kita mengungkap rahasia di balik pembuatan terowongan bawah air. Pernahkah kawan bertanya-tanya bagaimana struktur luar biasa ini dibangun? Bersiaplah untuk takjub saat kami membawa Anda dalam perjalanan di bawah ombak dan menunjukkan kepada Anda bagaimana terowongan bawah air dibuat dengan gesper. Ini akan menjadi perjalanan yang mendebarkan. Terowongan bawah air memiliki tujuan penting di dunia modern kita. Terowongan ini menjembatani kesenjangan antara daratan yang dipisahkan oleh perairan yang luas, merevolusi transportasi dan konektivitas. Bayangkan kenyamanan bepergian dari satu terowongan bawah air, pulau ke pulau lain, atau melintasi teluk tanpa memerlukan feri atau jembatan. Terowongan bawah air memungkinkan kelancaran arus barang, meningkatkan perdagangan internasional, dan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, terowongan ini tidak hanya praktis, tetapi juga meningkatkan pariwisata dengan menyediakan pengalaman bawah air yang unik bagi para penyelam dan wisatawan. Baik itu menghubungkan kota pulau-pulau atau negara-negara. Terowongan bawah air telah menjadi simbol ikonik dari kecerdasan manusia yang membentuk cara kita menjelajahi dan berinteraksi dengan lautan di dunia. Sekarang setelah kita memahami maknanya, mari selami lebih dalam dan temukan betapa luar biasanya hal ini. Struktur direncanakan dan dibangun. Membangun terowongan bawah air memerlukan perencanaan dan desain yang cermat. Ini adalah proses kompleks yang melibatkan banyak faktor untuk memastikan keberhasilan dan keamanan proyek. Tahap perencanaan dimulai dengan survei terperinci terhadap dasar laut. Insinyur melakukan penyelidikan menyeluruh, mempelajari kondisi tanah, topografi bawah air, dan potensi bahaya geologi. Mereka menganalisis data yang dikumpulkan dari sonar pencitraan, pengambilan sampel geologi, dan kamera bawah air untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang medan. Studi geologi memainkan peran penting dalam menentukan kelayakan proyek. Insinyur memeriksa sampel tanah, formasi batuan, dan stabilitas dasar laut untuk menilai tantangan yang mungkin timbul selama konstruksi. Pengetahuan ini membantu mereka merancang terowongan yang dapat menahan kekuatan alam seperti tekanan air dan kemungkinan aktivitas seismik. Perancangan struktur terowongan bawah air melibatkan penggabungan teknologi canggih dan memastikan langkah-langkah keselamatan diterapkan. Insinyur mempertimbangkan faktor-faktor seperti perkiraan volume lalu lintas, rute darurat, dan sistem ventilasi. Mereka menggunakan simulasi komputer dan teknik pemodelan untuk menganalisis integrasi struktural dan stabilitas terowongan. Pertimbangan lingkungan juga penting selama tahap perencanaan, dan desain insinyur memperhitungkan dampaknya terhadap kehidupan laut, memastikan pelestarian ekosistem, dan meminimalkan gangguan terhadap lingkungan bawah air, serta menerapkan langkah-langkah seperti pengurangan kebisingan buatan penciptaan terumbu karang dan mitigasi pembuangan sedimen. Kolaborasi antara arsitek, insinyur struktural, ahli biologi kelautan, dan spesialis lainnya sangat penting untuk menciptakan desain yang menyeluruh dan seimbang. Fungsionalitas estetika dan keberlanjutan setelah tahap perencanaan dan desain selesai. Lalu insinyur menyajikan proposal mereka kepada otoritas terkait untuk mendapatkan persetujuan. Keberhasilan penyelesaian tahap ini membuka jalan bagi proses konstruksi yang menarik, di mana visi terowongan bawah air mulai menjadi kenyataan ketika hal itu terwujud. Untuk membangun terowongan bawah air, para insinyur menggunakan berbagai teknik tergantung pada faktor-faktor seperti jarak kedalaman dan kondisi tanah. Mari kita jelajahi beberapa metode yang paling umum digunakan dan tantangan unik yang ditimbulkannya. Metode tabung terendam. Metode tabung terendam melibatkan pembangunan bagian terowongan prefabrikasi di darat, sering terbuat dari beton bertulang kemudian digabungkan ke posisinya, dan dengan hati-hati ditenggelamkan ke dalam parit yang telah disiapkan di dasar laut. Setelah terpasang, mereka akan membentuk struktur terowongan yang berkesinambungan. Metode ini memerlukan penempatan dan penyegelan yang tepat untuk memastikan kedap air. Derek besar dan tongkang khusus digunakan untuk tangani bagian yang berat dan menurunkan mesin bor terowongan TBMS dengan hati-hati ke posisinya. Mesin bor terowongan, atau TBMS adalah mesin bor raksasa yang dirancang untuk menggali terowongan melalui berbagai kondisi tanah. Terdiri dari kepala pemotongan yang berputar dan sistem untuk menghilangkan material galian. TBMS dapat menggali melalui tanah batu atau kombinasi keduanya. Dalam konstruksi terowongan bawah air mereka dikerahkan untuk mengukir jalur terowongan dengan memajukan TBM, secara bersamaan memasang segmen lapisan terowongan untuk memastikan stabilitas terowongan yang baru terbentuk. Terowongan perisai. Terowongan perisai adalah teknik lain yang biasa digunakan untuk terowongan bawah air terutama pada kondisi tanah lunak atau tidak stabil. Metode ini melibatkan penggunaan struktur pelindung untuk melindungi permukaan terowongan selama pekerja penggalian beroperasi di dalam pelindung secara bertahap, menggali dan memperkuat terowongan dengan maju beriringan. Perisai memberikan stabilitas dan mencegah terowongan runtuh.
Setiap metode konstruksi ada tantangannya tersendiri. Misalnya metode tabung terendam memerlukan penyelarasan dan penempatan bagian terowongan yang tepat, memastikan bagian-bagian tersebut terhubung dengan aman di bawah air. Mesin bor terowongan menghadapi hambatan seperti formasi batuan keras, tekanan bawah air, dan pembuangan material galian. Terowongan pelindung memerlukan pemantauan permukaan tanah secara hati-hati. Kondisi dan potensi ketidakstabilan tanah, terlebih lagi konstruksi terowongan bawah air, menimbulkan kesulitan tambahan karena lingkungan laut. Insinyur harus menghadapi kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi, arus yang kuat, dan kebutuhan untuk melindungi kehidupan laut selama konstruksi. Tindakan khusus diambil untuk meminimalkan gangguan terhadap ekosistem sekitar seperti penggunaan penghalang yang kuat untuk mengurangi kebisingan di bawah air. Untuk mengatasi tantangan ini, insinyur terus berinovasi dan mengembangkan teknologi canggih. Mereka menggunakan robotika bawah air dan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh. Untuk survei dan inspeksi, mereka menggunakan bahan dan pelapis khusus untuk melindungi terowongan dari korosi yang disebabkan oleh paparan air asin. Langkah-langkah keselamatan seperti rute evakuasi darurat dan sistem pencegahan banjir diintegrasikan ke dalam desain untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan pengguna. Tahap konstruksi terowongan bawah air merupakan perpaduan yang luar biasa antara teknik, mesin canggih yang presisi, dan kesadaran lingkungan yang memerlukan keahlian perencanaan yang cermat dan koordinasi yang lancar di antara para pekerja. Keberhasilan tim konstruksi adalah prestasi luar biasa dari kecerdikan manusia. Koneksi di bawah gelombang yang merevolusi transportasi dan mendekatkan daratan yang jauh. Setelah tahap konstruksi selesai, pengujian dan inspeksi yang ketat dilakukan untuk memastikan integritas dan keamanan terowongan. Berbagai pemeriksaan dilakukan termasuk pengujian masuknya air untuk mendeteksi kebocoran apapun. Penilaian stabilitas struktural dan penilaian sistem ventilasi dan penerangan. Pengujian ini penting untuk menjamin bahwa terowongan memenuhi standar keselamatan dan fungsionalitas tertinggi. Setelah terowongan melewati semua inspeksi yang diperlukan, maka terowongan tersebut siap untuk upacara pembukaan. Penggunaan umum sering diadakan untuk merayakan selesainya pencapaian teknik yang luar biasa ini. Orang-orang sekarang dapat melintasi terowongan bawah air, menikmati kenyamanan dan efisiensi yang diberikannya untuk transportasi dan menjelajahi dunia di bawah ombak. Pemeliharaan terowongan bawah air sangat penting untuk memastikan umur panjang dan pengoperasian yang aman. Tim yang berdedikasi bertanggung jawab atas inspeksi rutin, pemeliharaan, dan perbaikan. Mereka memantau strukturnya, integritas terowongan termasuk penyangga lapisan dan sistem drainasenya. Teknologi canggih seperti sensor dan sistem pemantauan digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda kerusakan atau potensi masalah. Pembersihan dan pemeliharaan terowongan secara teratur juga peralatan dan tim khusus yang penting dikerahkan untuk menghilangkan sedimen pertumbuhan laut dan puing-puing yang mungkin menumpuk seiring waktu. Hal ini membantu menjaga kondisi optimal di dalam terowongan dan memastikan pengalaman yang aman dan menyenangkan bagi pengguna. Selain itu, upaya berkelanjutan dilakukan untuk melestarikan lingkungan laut di sekitarnya. Program pemantauan dilaksanakan untuk menilai dampak terowongan terhadap kualitas air dan ekosistem kehidupan laut. Langkah-langkah diambil untuk meminimalkan gangguan seperti penerapan teknik pengurangan kebisingan dan pembuatan terumbu buatan untuk menyediakan habitat baru bagi organisme laut dengan memprioritaskan pemeliharaan rutin dan pelestarian lingkungan. Terowongan bawah air dapat terus berfungsi sebagai penghubung transportasi yang penting sambil meminimalkan jejak ekologisnya melalui pemantauan yang cermat dan perbaikan tepat waktu. Teknik luar biasa ini dapat bertahan selama beberapa generasi, menghubungkan manusia dan mendorong eksplorasi dunia bawah laut. Kesimpulannya, pembangunan terowongan bawah air adalah bukti kecerdikan dan kecerdikan manusia, keahlian teknik mulai dari perencanaan dan desain yang cermat hingga penerapan teknik konstruksi tingkat lanjut. Struktur luar biasa ini memfasilitasi konektivitas, merevolusi transportasi, dan memberikan pengalaman menakjubkan di bawah ombak. Terowongan bawah air benar-benar mewakili kemungkinan pencapaian manusia yang luar biasa.